在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Istana ini sangat mewah namun tetap mengeluarkan aura sombong. Setelah Wang Lin melangkah ke aula, sang pangeran dengan cepat berjalan ke depan di hadapan Wang Lin. Dia menggenggam tangannya dengan ekspresi yang sangat serius dan tiba-tiba membungkuk. Junior kuno si Pangeran Jidu menyapa Empirin pewaris berambut putih. Setelah pangeran berbicara, terdengar tangisan dari wanita di belakangnya. Dia dipenuhi rasa tidak percaya dan mundur beberapa langkah. Dia sangat terkejut dengan perkataan kakaknya. Empirin Ascendant berambut putih. Klan kuno terus-menerus memata-matai pergerakan klan surgawi, terutama berita tentang kemunculan para penggarap baru yang kuat. Klan kuno secara alami menaruh banyak perhatian pada Wang Lin. Mereka bahkan lebih memperhatikannya daripada 5 Grand Empirin. Lagi pula, kelima Grand Empirin merupakan faktor yang diketahui, namun mereka hanya mengetahui sedikit tentang Ascendant Empirin nomor 1. Ada sedikit keterkejutan di mata Wang Lin, dan tatapannya terhadap Pangeran Jidu berangsur-angsur menjadi dingin. Junior tidak sedang menguji senior. Senior muncul di kota Blackstone, yang dekat dengan laut yang memisahkan kita dan klan surgawi. Senior juga memiliki kekuatan untuk menakuti iblis kuno dengan tatapan, dan kamu tidak mencoba bersembunyi identitasmu dengan memberitahuku namamu. Selain itu, Junior memiliki daftar foto anggota klan surgawi yang kuat, dan foto senior telah ditambahkan. Namun, hanya 3 keluarga kekaisaran yang memiliki akses ke foto-foto ini, jadi orang luar tidak akan mengenali senior. Sang pangeran berkeringat dingin karena tatapan dingin Wang Lin. Namun, dia mengatupkan giginya dan tetap diam. Dia mengeluarkan batu giok itu dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih dingin saat dia mengambil batu giok itu. Perasaannya menyapu dan dia segera melihat potret 5 Grand Empirin dan semua Ascendant Empirin. Ada banyak Empirin Exalt juga. Namun, hanya potretnya dan 5 Grand Empirin yang memancarkan cahaya keemasan. Semua potret lainnya tampak sangat biasa. Wang Lin mengambil batu giok itu dan menatap Jidu. Wajahnya masih dipenuhi rasa hormat, namun kini pucat dan dipenuhi keringat. Itulah mengapa dia sengaja membuat serangan iblis kuno, untuk memverifikasi kecurigaannya. Kemudian, setelah dia yakin, dia mengungkapkan jumlah kejutan yang tepat. Akhirnya, untuk membuatku tetap di sini, dia memintaku untuk tetap di sini agar dia bisa memberiku rasa hormat. Namun, karena dia berani menunjukkan identitasku di sini dan membungkuk kepadaku, itu berarti dia berusaha menunjukkan bahwa dia tidak memiliki permusuhan terhadapku. Namun, mengapa dia berpikir bahwa klan surgawi Ascendant Empirin tidak akan membunuh seorang pangeran begitu saja, seperti dia? Kecuali, ekspresi Wang Lin tenang, tatapannya tertuju pada Pangeran Jidu sejenak sebelum menariknya kembali. Wang Lin perlahan berkata, karena kamu berani mengatakan ini di hadapanku, maka kamu sudah tahu identitasku. Setelah Pangeran Judi mendengar ini, dia sedikit santai. Tindakannya sebelumnya sama dengan berjalan menuju kematian, tapi dia bertekad. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini setelah bertemu Wang Lin, terutama jika itu akan menentukan nasibnya. Satu-satunya murid Dao kuno Grand Empirin Xuan Luo bernama Wang Lin. Meskipun masalah ini adalah rahasia, sebagai anggota keluarga kerajaan, kami masih mengetahuinya. Ketika Xuan Luo pergi ke klan Celestial dan kembali, dia segera masuk ke dalam budidaya pintu tertutup. Kami mulai menyelidikinya, dan dengan bantuan Grand Empirin Song, kami dapat menebak sebagian besarnya. Namun, meski begitu, ayah dan Grand Empirin Song Tian tidak yakin apakah Empirin berambut putih yang mulia Wang Lin dari klan surgawi adalah orang yang sama dengan murid Grand Empirin Xuan Luo. Bahkan Junior baru menyadarinya setelah melihat senior di kota Blackstone. Ternyata senior memang murid Grand Empirin Xuan Luo. Jidu semakin berkeringat saat dia berbicara dengan cepat. Di hadapan Wang Lin, dia merasakan tekanan yang besar bahkan lebih kuat daripada saat dia menghadapi ayahnya, itu sebanding dengan Grand Empirin Song Tian. Wanita di belakangnya menjadi pucat setelah mendengarkan semua ini.
Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, jika dia diizinkan tinggal, maka dia jelas merupakan seseorang yang dipercaya Jidu. Tatapan Wang Lin tertuju pada wanita itu. Dia tampak mirip dengan Jidu. Ini adik perempuanku. Dia memiliki ibu yang sama denganku, Jidu menjelaskan dengan cepat. Wang Lin perlahan berkata, karena kamu mengetahui identitasku, mengetahui bahwa aku adalah murid Xuan Luo, dan melihatku meminta peta Dao kuno, kamu tahu aku sedang menuju ke sana, jadi mengapa kamu membungkuk kepadaku? Senior, Dao kuno bukanlah tempat yang baik. Bahkan jika senior adalah murid empirin Agung Xuan Luo, Kaisar Dao kuno berpikiran sempit. Jika senior pergi, kamu pasti akan tertekan. Sebelum Pangeran Jidu selesai berbicara, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik meninggalkan istana. Senior, Pangeran Judi mengatupkan giginya dan berlutut. Sebagai pangeran, dia hanya berlutut di hadapan ayah dan ibunya dan tidak pernah kepada orang lain, tetapi hari ini, dia berlutut di depan Wang Lin. Jika itu terjadi di klan surgawi, masalah ini tidak akan menjadi masalah besar, tetapi di klan kuno, di mana kekuasaan kekaisaran berkuasa, tindakan Pangeran Jidu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Saudari kerajaan ini terkejut, dan setelah sedikit ragu, dia juga berlutut. Senior, junior bersedia menjadi anak angkatmu dan kamu akan menjadi ayah baptisku. Begitu aku menjadi kaisar si kuno, kamu akan menjadi ayah kekaisaran. Saya meminta senior untuk membantu saya. Ayah memiliki 7 putra, dan saya berada di peringkat kelima. Jika senior bersedia membantu saya bersedia memenuhi semua persyaratan senior. Pangeran Jidu berkata dengan keras. Suaranya dipenuhi dengan ketulusan dan keinginan. Wang Lin berhenti dan menoleh untuk melihat Pangeran Jidu. Matanya perlahan-lahan menampakkan cahaya hantu. Sebagai seorang pangeran si kuno, yang kekuasaan kekaisarannya berkuasa, untuk benar-benar berlutut di hadapanku. Jawab aku, siapa yang menyuruhmu untuk menemani duta Dao kuno? Siapa yang memberitahumu kalau kamu bertemu denganku? Kamu bahkan harus rela berlutut untuk membuatku tetap di sini. Dan siapa yang memberitahumu bahwa kamu akan menemuiku di kota Blackstone? Wang Lin tidak akan percaya bahwa ini terjadi tanpa sebab. Kalau tidak, pangeran ini tidak akan berlutut. Seseorang pasti sudah memberitahunya sebelumnya. Dan orang ini pastilah seseorang yang cukup dipercaya oleh sang pangeran untuk mengikuti arahan mereka. Ekspresi Pangeran Ju dipucat. Meskipun dia sangat licik, di hadapan Wang Lin, dia merasa seperti dia benar-benar terlihat jelas. Itu adalah guru kekaisaran. Guru kekaisaran adalah pamanku, adik laki-laki ibuku. 10 tahun yang lalu, dia keluar dari kultivasi pintu tertutup dan meramal masa depanku. Dia memberitahuku bahwa ketika duta Dao kuno datang, aku harus temani mereka. Di sana, aku akan menemukan kesempatan untuk mengubah nasibku. Jika aku bisa memanfaatkan kesempatan ini, nasibku akan berubah dan masa depanku tidak akan terbatas. Tapi jika aku tidak bisa memanfaatkannya, maka aku tidak akan hidup lebih dari 100 tahun. Adapun secara spesifik, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dan hanya merasakan perasaan yang samar-samar. Setelah itu, dia meninggal. Menghadapi tatapan tajam Wang Lin, pikiran Pangeran Jidu bergetar dan dia tidak berani menyembunyikan apapun. Wang Lin mengerutkan kening. Dia sangat takut dengan gelar guru kekaisaran. Orang-orang ini sangat pandai dalam ramalan, dan Wang Lin telah melihat betapa menakutkannya mereka di klan surgawi. Namun, guru kekaisaran klan kuno ini jelas tidak bisa membandingkan klan surgawi dan tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, tidak peduli betapa liciknya sang pangeran, dia tahu bahwa dia tidak berbohong. Jika ayah baptis membantuku, maka semuanya akan lengkap. Sekarang ayah sudah semakin tua dan siap pensiun, seorang kaisar baru akan dipilih di antara 7 saudara kandungku. Ayah baptis tidak perlu segera mengambil keputusan, tetapi jika suatu saat ayah baptis memutuskan untuk meninggalkan Dao kuno dan tidak punya tempat tujuan, silakan datang ke sini agar anak ini dapat memenuhi baktinya, kata Pangeran Jidu dengan cepat. Anak ini telah menyiapkan hadiah untuk ayah baptis. Ini adalah kesalehan saya kepada ayah baptis, terimalah. Pangeran mengangkat tangan kanannya dan sesuatu muncul.
Benda ini adalah tubuh batu giok, dan dia dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit, dan kemudian mengambil batu giok itu. Dia memindainya dengan akal, dan melihat sebuah batu giok dan silinder setebal jari. Giok ini adalah harta yang sangat kuat dari si kuno saya. Ini diberikan kepada saya oleh ayah saya ketika saya lahir. Hanya klan kerajaan si kuno yang dapat memperolehnya, dan mereka hanya mendapatkannya dalam hidup mereka. Benda ini adalah batu giok leluhur, dan kekuatan jari leluhur kuno tersegel di dalamnya. Benda ini sangat kuat, tetapi peran terbesarnya adalah untuk memahami. Jika seseorang dapat memahami jari ini, maka itu akan sangat berguna. Namun, semua generasi sebelumnya dari Pangeran si kuno, dan bahkan para kaisar, tidak mampu memahaminya. Ini adalah harta paling kuat yang didapat seorang pangeran. Anak ini akan menghadiahkannya kepada ayah baptis. Silinder ini berisi cairan. Mustahil untuk menyelidiki asal-usulnya. Leluhur kuno meninggalkannya, dan berisi sari kayu murni. Anak ini tahu bahwa agar ayah baptis mendapatkan reputasi seperti itu di klan Celestial, Anda harus mengolah sarinya, jadi saya menyiapkan barang ini. Anak ini hanyalah seorang pangeran dan bukan kaisar si kuno. Tetapi jika saya menjadi kaisar si kuno, maka saya akan membuka ruang harta karun si kuno untuk dipilih oleh ayah baptis. Aku akan menggunakan kekuatan penuh si kuno untuk membalas ayah baptisku yang telah membantuku naik tahta. Kata-kata sang pangeran penuh dengan tekad dan ketegasan. Wang Lin memegang kotak giok itu dan diam-diam merenung, tapi dia tidak menyimpannya. Saat Wang Lin merenung dalam diam, seluruh istana menjadi sunyi. Pangeran Jidu sangat gugup, dan dia tidak berpura-pura, hatinya sangat gugup. Dia sudah sangat tulus dan membayar harganya. Dia bahkan telah berlutut, tidak ragu-ragu untuk mengakui Wang Lin sebagai ayah baptisnya, dan telah memberikan hadiah besar hanya untuk mendapatkan pengakuan dan bantuan Wang Lin. Dia percaya pada pamannya, yang telah meninggal 10 tahun lalu. Apa yang dikatakan pamannya sebelum kematiannya terpatri dalam hatinya. Ayah baptis, Jidu berlutut di tanah dan bersujud pada Wang Lin. Suara dentuman bergema di dalam kuil dan memecah kesunyian. Wajah adik perempuannya menjadi pucat. Dia merasa masalah ini sangat penting bagi saudara laki-lakinya. Setelah sekian lama, saat suara dentuman bergema, kata-kata Wang Lin bergema. Beri aku batu giok agar aku bisa menemukanmu. Tubuh Jidu bergetar dan kegembiraan memenuhi wajahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah batu giok dan dengan penuh semangat menyerahkannya kepada Wang Lin. Jika suatu hari nanti aku akan meninggalkan Dao kuno, kamu bisa memanggilku ayah baptis. Wang Lin memutuskan bahwa dia tidak bisa hanya mempertaruhkan seluruh masa depannya pada Dao kuno. Dia akan mengambil kesempatan ini dan meninggalkan cadangan. Setelah dia selesai berbicara, Wang Lin menyimpan kotak giok dan giok yang diberikan Jidu padanya. Dia berbalik dan melangkah keluar. Sosoknya menghilang ke dalam kabut. Dao kuno klan kuno terletak di barat daya benua astral abadi. Ke-12 negara tersebut sebanding dengan benua klan surgawi, tetapi sedikit lebih besar. Jika seseorang tidak memiliki pembengkokan spasial dan mengandalkan penerbangan, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melintasi jarak ini. Namun, klan kuno memiliki dewa-dewa kuno raksasa, dan setan-setan kuno raksasa. Keberadaan setengah makhluk ini dapat membelah langit dan sangat mengurangi waktu perjalanan. Duta Dao kuno hanya membutuhkan beberapa bulan untuk kembali ke kota kekaisaran Dao kuno dari si kuno. Kota kekaisaran Dao kuno adalah kota besar yang melayang di udara. Dari jauh, kota langit ini tampak menakjubkan. Ia melayang di langit dan mengeluarkan tekanan yang kuat. Ada banyak sekali batu yang melayang di sekitar kota. Batu-batu ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan perlahan-lahan berputar dengan kota langit sebagai pusatnya. 1 bulan setelah Duta Dao kuno kembali, Wang Lin melintasi tanah klan kuno yang luas menggunakan peta dan tiba di sini. Dia memandang kota di langit untuk waktu yang lama. Meski kota ini tidak semegah kota leluhur klan surgawi, namun tetap spektakuler. Di tengah kota, ada patung manusia yang sangat besar. Dia menatap langit dengan jijik, dan bahkan Wang Lin bisa dengan jelas merasakan penghinaan dari jarak sejauh ini. Wang Lin dengan lembut bergumam, leluhur kuno. Di luar kota langit, batu-batu yang berputar membentuk perlindungan yang kuat.
Setiap orang yang ingin masuk memerlukan batu giok identitas, atau mereka tidak dapat mengambil setengah langkah ke dalam kota. Ini adalah puncak kekuatan Kekaisaran Dao kuno. Disinilah Kaisar Dao kuno berada. Bagian timur kota langit terdiri dari istana megah yang membentuk istana kekaisaran. Istana dipenuhi dengan penjaga dan pembatasan. Ada juga lapisan tipis kabut ungu yang membuat orang merasa tertekan jika melihatnya. Di mata Wang Lin, kabut ungu di sekitar istana tampak mengembun menjadi sosok yang samar-samar. Sosok ini sangat besar dan sepertinya mampu menopang langit. Tidak mungkin untuk melihat seperti apa sosok ini, hanya mahkota di kepalanya yang dapat dibedakan. Sosok ini mengeluarkan aura klan kuno yang murni. Kota Kekaisaran Dao kuno tidak sebesar kota leluhur, dan istananya juga tidak bisa dibandingkan. Namun, jumlah penjagaan dan penindasan jauh melampaui istana Kaisar Langit. Penjaga istana yang tak terhitung jumlahnya berada di dalam dan di luar istana. Bahkan para pelayan di dalam istana memiliki tingkat budidaya yang layak. Wang Lin berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum dia menarik pandangannya. Dia melangkah maju dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, namun sosoknya menghilang. Dia berubah menjadi seuntai asap dan melayang ke langit kota. Lapisan perlindungan di sekitar kota langit akan membuat sangat sulit bagi orang normal untuk masuk. Bahkan bagi yang kuat, mereka akan mengerutkan kening dan dihentikan. Mereka harus mengikuti aturan kota langit dan menggunakan giok identitas mereka untuk masuk. Di mata orang-orang Dao kuno, hanya 9 orang yang bisa mengabaikan perlindungan di sekitar kota langit. 9 orang ini adalah 9 Grand Empirin. Hanya 9 orang ini yang bisa dengan tenang masuk ke kota Kekaisaran Dao kuno. Namun, kini ada 1 orang lagi. Lapisan pembatasan tidak dapat menghentikan tubuh Wang Lin yang seperti asap, memungkinkan dia muncul di jalan kota Kekaisaran Dao kuno. Ada sejumlah besar orang Dao kuno yang tinggal di kota Kekaisaran, membuat tempatnya sangat ramai. Wang Lin berdiri di sana dan melihat ke tempat ini. Dia memandang pria dan wanita Dao kuno, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak lagi memiliki rasa memiliki seperti saat pertama kali tiba di klan kuno. Guru seharusnya mengetahui kedatanganku. Wang Lin tidak perlu menyebarkan akal untuk merasakan gunung di ujung selatan kota. Awan menutupi gunung ini dan memancarkan aura Grand Empirin. Dia bisa merasakan kelembutan aura ini. Dia tersenyum tipis dan berjalan ke selatan. Di bagian selatan kota, gunung itu menembus awan. Ada 1 set tangga yang mengarah ke atas gunung dengan pegangan tangan di sekelilingnya. Semburan aura segar menyebar. Mengambil nafas di sini akan membuat seseorang lebih bersemangat. Ada banyak orang Dao kuno yang berjalan menuju kuil di puncak. Semua orang di Dao kuno tahu tentang kuil ini. Ini adalah kuil Dao kuno. Disinilah satu-satunya Grand Empirin Dao kuno, Xuan Luo, tinggal. Kuil Dao kuno terbuka untuk semua anggota Dao kuno. Siapapun dapat datang ke kuil untuk mencari bantuan dengan terobosan dalam budidaya mereka, tetapi mereka jarang melihat Grand Empirin Xuan Luo. 9 orang Dao kuno yang kuat yang mengikuti Xuan Luo akan membimbing mereka. Wang Lin berjalan di tangga batu sambil melihat ke arah gunung dan asap membubung ke langit. Mereka berjalan selangkah demi selangkah hingga mencapai puncak gunung dan melihat Tungku Dupa. Ada beberapa warga Dao kuno yang telah memanjat dan dengan hormat berjalan menuju kuil Dao kuno. Setelah mereka selesai menyembah 9 batang dupa di dalam tungku, asapnya tampak semakin besar, namun halus, dan kecuali ada yang memperhatikan, sulit untuk menyadarinya. Wang Lin melihat ke arah Tungku Dupa dan merenung dalam diam. Karena dia telah memilih untuk datang ke Dao kuno, memilih untuk mengikuti gurunya, dan memilih untuk memenuhi sumpahnya di masa lalu, maka Wang Lin ingin mengakar di sini dari lubuk hatinya. Dia telah mengembara selama ribuan tahun, dan sekarang dia ingin hidup damai di sini. Jagalah Dao kuno, jagalah reinkarnasi gurunya. Itu juga mengapa Wang Lin mengikuti adat istiadat dan membungkuk di depan Tungku Dupa. Saat dia mengambil keputusan dan membungkuk, dupanya bergemuruh dan sepertinya mulai menyala seperti orang gila. Asap hijau seketika menjadi 10 kali, 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih kuat. Perubahan besar ini menyebabkan beberapa orang yang selesai membungkuk dan berjalan ke kuil Dao kuno berhenti. Mereka berbalik dan memperlihatkan ekspresi ngeri.
Beberapa warga Dao kuno di belakang Wang Lin juga berhenti dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kompor dupa bergemuruh dan asap semakin membubung ke langit. Intensitas asapnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, sampai pada titik yang tidak ada bandingannya. Rasanya seperti membandingkan bulan dengan kunang-kunang. Asapnya membubung ke langit dan sangat kuat. Semua orang di gunung, serta orang-orang di bagian selatan kota dan bahkan lebih jauh lagi, dapat melihat dengan jelas asap ini. Asap hijau ini membuat gunung itu seolah-olah terbakar saat melesat ke langit. Itu membentuk-bentuk jamur di langit dan menyebar ke segala arah. Bahkan istana kekaisaran di timur bisa melihatnya dengan jelas. Di luar kuil Dao kuno, semua warga Dao kuno terkejut dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bukan hanya mereka, tapi semua orang di kota di langit yang bisa melihat ini pun terkejut. Pada saat yang sama, di istana kekaisaran Dao kuno, seorang pria mengenakan jubah kerajaan dan mahkota berdiri di salah satu paviliun tertinggi. Dia mengerutkan kening saat dia melihat asap di langit. Ada seorang lelaki tua di belakangnya, dan lelaki tua itu dengan hormat berkata, "Yang mulia, total 31 wanita terpilih dalam seleksi ini. Semuanya telah diatur untuk mencoba menyatu dengan jiwa." Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia juga dikejutkan oleh asap hijau yang mengamuk di kejauhan. Untuk membuat tungku dupa di kuil Dao kuno mengeluarkan begitu banyak asap. "Periksa siapa orang ini?" Pria berjubah kerajaan mengerutkan kening dan berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar. Matanya menampakkan cahaya yang mengerikan. Orang tua di belakangnya tersentak dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Apa yang dia lihat sekarang lebih mengejutkannya daripada apa yang dia lihat sebelumnya, dan bahkan kepanikan muncul di hatinya. Pemandangan ini sungguh menggemparkan. Semua orang di kota kekaisaran Dao kuno yang melihat ini berteriak. Ini di luar imajinasi mereka, mereka tidak pernah mengira ada orang yang bisa membuat asap hijau sebelum kuil Dao kuno membungkuk dan hampir runtuh. Bagaimana caranya membungkuk pada dupa? Itu jelas asap hijau yang membungkuk ke arah orang tersebut. Di hadapan kuil Dao kuno, jika dia melanjutkan, pasti akan runtuh. "Wang Lin, tidak perlu membungkuk, datanglah ke gunung belakang." Sebuah suara yang akrab terdengar dari telinga Wang Lin. Suara itu sangat lembut dan penuh dengan kebaikan. Tubuh Wang Lin tegak dan asap hijau berhenti membungkuk. Wang Lin berjalan melewati tungku dupa dan asap yang mengamuk kembali normal. Dia melangkah menuju kuil Dao kuno tetapi tidak masuk dan malah menghilang di depan kuil. Ketika dia muncul kembali, dia berada di gunung belakang, di sebuah istana yang seperti surga. Di sampingnya ada sungai jernih yang mengalir di sepanjang jalan berbatu, dan ada ikan-ikan yang berenang dengan gembira di dalamnya. Di samping sungai ada sebuah gubuk, dan ada meja batu sebelum berburu beserta beberapa kursi batu. Ada seorang pemuda berjubah hijau duduk di salah satu kursi batu. Meskipun dia tampak muda, dia memancarkan aura kuno seolah-olah dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia memandang Wang Lin sambil tersenyum. Ada teko di atas meja batu, dan saat Wang Lin muncul, airnya mendidih dan menggelembung. "Ayo, guru telah merebus sepanci air ini untukmu, sehingga kita bisa mencicipi teh ini bersama." Dia telah menunggu muridnya tiba di sini dan bahkan menyiapkan sepoci teh panas. Ini untuk memberitahu Wang Lin bahwa mulai sekarang, ini adalah rumahnya. Keduanya tidak bertemu selama ratusan tahun, tetapi saat ini, tidak ada penghalang di antara mereka. Pemuda berjubah hijau memandang Wang Lin, dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin puas. "Ketika guru meninggalkan klan surgawi, saya merasa sangat tidak berdaya. Tetapi ketika saya melihat Anda muncul di klan surgawi, saya tahu bahwa kita berdua akan bertemu lagi suatu hari nanti." Guru telah menyiapkan teko teh ini sejak saat itu. Pemuda berjubah hijau itu adalah Xuan Luo. "Guru mengawasi semua yang kamu lakukan di klan Celestial, tetapi guru tidak bisa pergi ke sana. Jika guru melakukannya, maka semua Grand Empirin di klan Celestial akan menyadarinya," kata Xuan Luo sambil menatap Wang Lin. "Tetapi saya percaya bahwa satu-satunya murid yang saya terima adalah murid yang luar biasa. Dia akan keluar dari klan surgawi dan datang ke Dao kuno saya." Wang Lin meletakkan cangkir tehnya dan tatapannya bertemu dengan tatapan Xuan Luo.
Murid berjanji pada guru untuk datang ke sini dan menjaga Dao kuno. Empirin Ascendant berambut putih, nomor 1 di bawah Grand Empirin. Xuan Luo tertawa ketika dia berdiri. Wang Lin, istirahatlah selama beberapa hari. Dalam 3 hari, guru akan membawamu ke beberapa tempat yang akan sangat membantu kultivasimu. Itu akan menjadi hadiah pertamaku untukmu karena telah menjadikanku sebagai gurumu. Xuan Luo memandang Wang Lin sambil tersenyum, lalu dia menghilang. Wang Lin, aku menghadiahkan tempat ini padamu. Wang Lin berdiri dan membungkuk ke langit. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan tatapan yang rumit. Komplikasi di matanya berangsur-angsur hilang. Lupakan saja, mari kita tinggal di Dao kuno. Wang Lin menghela nafas sebelum dia duduk di kursi batu dan diam-diam minum teh. Dia memutuskan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika tidak ada kecelakaan, dia bisa menjaga Dao kuno sampai dia memenuhi komitmennya dengan Xuan Luo, meskipun dia masih merasa asing di sini. 3 hari waktu berlalu dalam sekejap. Wang Lin tinggal di tempat yang seperti surga ini dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam sambil menghirup udara segar. Setelah 3 hari, Wang Lin merasakan Xuan Luo memanggilnya. Dia mengambil satu langkah dan riak bergema. Dia kemudian menghilang dari surga ini. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan kuil Dao kuno. Saat itu pagi hari pada hari keempat, dan gunung itu tertutup kabut hijau. Xuan Luo berdiri di depan kuil Dao kuno, dan di belakangnya ada 9 orang. Di antara 9 orang tersebut, ada 7 pria dan 2 wanita. Budidaya mereka luar biasa dan kesembilannya telah memperoleh 27 bintang untuk mendapatkan gelar Dao kuno. Ketika Wang Lin muncul, tatapan mereka semua tertuju padanya. Ekspresi Wang Lin tenang dan tatapannya melewati mereka 9. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah orang tua. Orang ini benar-benar memberi Wang Lin perasaan yang setara dengan seorang Ascendant Empirin dari klan surgawi. Adapun 9 lainnya, mereka sebanding dengan Empirin Exalt. Saat Wang Lin melihat mereka, mereka juga melihat Wang Lin. Namun, dibandingkan dengan ketenangan Wang Lin, saat 9 dari mereka melihat Wang Lin, hati mereka bergetar. Dalam pandangan mereka, Wang Lin tampak berubah menjadi pusaran raksasa yang melahap pandangan mereka. Bahkan kekuatan kuno di dalam tubuh mereka sepertinya ditarik masuk. 9 dari mereka diam-diam merenung sejenak dan kemudian membungkuk pada Wang Lin. Kami menyambut Tuan Muda. Wang Lin, 9 orang ini berada di bawah komandoku dan telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, 9 dari mereka akan mematuhi perintahmu. Wang Lin tersenyum dan melihat 9 dari mereka membungkuk ke arahnya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih, Guru." Xuan Luo tersenyum dan hendak melanjutkan berbicara, tetapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke langit. Wang Lin juga memperhatikan sesuatu dan melihat ke langit. Adapun mereka 9, mereka hanya merasakan perubahan di langit dan melihat ke atas. Sesaat kemudian, sejumlah besar riak muncul di langit dan menyebar. Cahaya ungu berkedip-kedip dan kabut ungu tebal menyebar. Kemudian terdengar suara gemuruh dan sepasang tangan besar keluar dari kabut ungu. Setelah itu, seorang pria bertubuh besar setinggi beberapa ribu kaki melangkah keluar. Di belakangnya, beberapa iblis kuno lainnya yang tingginya ribuan kaki mengikuti. Sesaat kemudian, hampir 100 orang keluar dari kabut ungu. Tak satu pun dari mereka memiliki budidaya yang lemah. Tidak banyak yang memiliki kekuatan Empirin Exalt, tetapi hampir semuanya sebanding dengan Golden Exalt. Ada dewa-dewa kuno, dan setan-setan kuno. Setelah mereka muncul, mereka berdiri rapi di langit dan berlutut menuju kabut ungu. Selamat datang, Kaisar kuno. Suara seperti raungan menggema di seluruh dunia. Saat suara-suara itu bergema, kabut ungu bergejolak dengan keras dan seseorang keluar. Dia mengenakan jubah kerajaan dan mahkota dan memberikan tekanan tanpa merasa marah. Di belakangnya ada 2 lelaki tua. Punggung kedua lelaki tua itu tertekuk saat mereka mengikutinya. Tatapan Wang Lin menyapu kedua lelaki tua itu dan pupil matanya bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Keduanya memiliki aura yang tidak lebih lemah dari Ascendant Empirins. Selamat datang, Kaisar kuno. 9 orang di bawah Xuan Luo segera menjadi hormat ketika mereka melihat gas ungu.
Saat pria berjubah kerajaan muncul, mereka mengungkapkan ekspresi gembira dan segera berlutut. Hanya Xuan Luo dan Wang Lin dengan tenang berdiri di sana dan menonton. Ye Mo menyapa Tuan Xuan. Pria berjubah kerajaan tersenyum dan auranya yang mengesankan meleleh, menjadi seperti angin musim semi. Siapapun yang melihatnya akan merasakan keakraban. Wang Lin berdiri di sana dan memandang pria yang mengenakan jubah kerajaan. Dari orang-orang yang berlutut dan perkataan mereka, Wang Lin tahu bahwa dia adalah Kaisar Dao kuno. Melihat orang ini, Wang Lin tidak bisa tidak membandingkannya dengan Kaisar Langit Lian Daozhen. Apakah itu kultivasi atau temperamen, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Langit. Namun, dia mendapat rasa hormat dari orang-orang, yang terlihat jelas dari melihat 9 orang di bawah Xuan Luo. Tingkat budidayanya hanya di Empirin Exalt. Ekspresi Wang Lin netral. Kekuatan keluarga kekaisaran bisa mempengaruhi semua orang di Dao kuno, tapi tidak bisa mempengaruhi Wang Lin. Ekspresi Xuan Luo tetap sama saat dia perlahan berkata, "Mengapa kamu datang?" 3 hari yang lalu, Ye Dao memperhatikan asap yang mengamuk membubung ke langit dan menebak bahwa orang yang kuat telah muncul di Dao kuno saya, jadi saya datang untuk melihat. Apakah ini orangnya? Kaisar Dao kuno mengangguk ke arah Wang Lin. Dia adalah muridku. Aku kira kamu juga pernah mendengar tentang dia. Empirin pewaris berambut putih dari klan surgawi, Wang Lin. Dia akan menggantikan lelaki tua ini selama reinkarnasiku untuk melindungi Dao kuno, kata Xuan Luo dengan tenang sambil dia menatap Kaisar Dao kuno secara mendalam. Wang Lin, dia adalah Kaisar Dao kunoku. Dia juga orang yang perlu kamu jaga di masa depan. Jika dia pensiun, maka kamu harus memilih salah satu dari banyak pangeran untuk menjadi kaisar baru. Ini adalah hak dari seorang Grand Empirin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi jantungnya berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa setiap generasi kaisar dipilih oleh Grand Empirin. Keluarga kekaisaran dan para Empirin agung telah hidup berdampingan sejak zaman kuno. Mungkin inilah alasannya. Pantas saja Pangeran Jidu meminta bantuanku. Kekuatan tempurku adalah yang nomor 1 di bawah para Empirin agung. Bantuanku bisa membuat dia mendapatkan bantuan dari para Empirin agung. Saat Wang Lin merenung, suara gemuruh datang dari lelaki tua di sebelah kaisar. Meskipun kamu adalah murid Grand Empirin, kamu masih anggota Dao kuno. Menurut aturan, semua anggota klan, selain Grand Empirin, harus berlutut di hadapan Kaisar Dao kuno. Kenapa kamu tidak berlutut? Mata lelaki tua itu menunjukkan tatapan dingin dan kata-katanya dingin. Setelah dia berbicara, semua orang terdiam dan tatapan semua orang tertuju pada Wang Lin. Seperti yang dikatakan orang tua itu, di Dao kuno, selain Grand Empirin, semua orang di hadapan Kaisar Dao kuno harus berlutut. Ini adalah perwujudan dari kekuasaan kekaisaran. Jika seseorang tidak patuh, itu berarti tidak menghormati kekuasaan kekaisaran. Dan di klan kuno, hanya ada sedikit kejahatan yang lebih serius daripada yang merugikan kekuasaan kekaisaran. Bahkan Xuan Luo terkejut saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia adalah seorang Grand Empirin, dia masih menjadi anggota Dao kuno. Sebelum menjadi seorang Grand Empirin, ia masih harus berlutut di hadapan kaisar generasi itu untuk menunjukkan rasa hormat. Kaisar Dao kuno tersenyum dan memandang Wang Lin, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia datang hari ini untuk menentukan apakah orang yang menyebabkan kelainan pada Tungku Dupa adalah orang yang dia duga. Jika tidak, maka dia akan merekrut orang tersebut. Tetapi jika itu adalah orang yang dia duga, dia harus melihat sendiri apa yang luar biasa dari orang ini. Apa hakmu untuk menjadi murid Xuan Luo ketika aku ditolak olehnya? Kenapa aku hanya punya 6 tetes dan kamu punya 10 tetes? Dan tetes terakhir adalah setetes darah jiwa. Masalah ini disegel oleh Xuan Luo, jadi Dao kunoku tidak mengetahuinya. Xuan Luo bahkan tidak ragu untuk mengatakan bahwa siapapun yang melanggar ini akan dihukum mati tidak peduli apa identitas mereka. Seorang Grand Empirin tidak punya hak untuk memutuskan apakah aku harus hidup atau mati. Alasan dia mengatakan itu saat itu adalah karena dia mengira muridnya akan mendapat pengakuan dari Empirin Exalt Gudao. Tapi dia tidak mungkin keturunan keluarga kerajaan. Aku tidak percaya dia akan mendapatkan pengakuan dari Grand Empirin Gudao.
Kaisar Dao kuno masih memiliki senyuman lembut, tetapi tersembunyi di balik kecemburuan ratusan tahun. Kecemburuan ini telah ada sejak Wang Lin memperoleh darah jiwa sampai sekarang, ketika dia melihat bahwa Wang Lin memang adalah Empirin Ascendant berambut putih, nomor 1 di bawah Grand Empirins. Kecemburuannya tiba-tiba tersulut, namun ia menekannya. Ekspresi Wang Lin tenang dan tatapannya melewati Kaisar. Saat pandangannya tertuju pada lelaki tua yang membentaknya, matanya mengeluarkan cahaya keemasan. Wang Lin perlahan berkata, "Apa katamu? Ulangi lagi." Orang tua ini memiliki budidaya Ascendant Empirin, namun meski begitu, di bawah tatapan Wang Lin, ekspresinya sangat berubah. Wajahnya langsung berubah pucat dan kekuatan kunonya bergemuruh di dalam tubuh ini. Dia merasakan tekanan datang dari tubuh Wang Lin, dan dia tidak mampu menahannya. Lebih penting lagi, di bawah tatapan Wang Lin, dia merasakan getaran di darahnya, seolah-olah Wang Lin memiliki garis keturunan bangsawan yang tak terbayangkan. Garis keturunan ini membuat tubuh lelaki tua itu gemetar. "Cukup, apakah kamu datang ke sini untuk membuat muridku berlutut padamu? Dia adalah penjaga masa depan Dao kuno yang telah aku pilih." Xuan Luo mengungkapkan ekspresi tidak senang. Kaisar Dao kuno tersenyum dan menoleh untuk melihat lelaki tua itu dengan tatapan dingin. "Mundur, murid Tuan Xuan memiliki status yang sama denganku. Kamu tidak punya hak untuk berbicara." Orang tua itu dengan cepat mengangguk. Dia dipenuhi keringat. Tidak diketahui apakah itu karena auman Kaisar atau ketakutan dari tatapan Wang Lin. "Wang Lin, benar, aku sudah sering mendengar namamu, terutama sebagai Empirin pewaris berambut putih yang mengguncang klan surgawi. Saat aku pertama kali mendengar tentangmu, aku merasa menyesal karena kejeniusan seperti ini tidak muncul di Dao kuno. Tapi sekarang aku sangat senang. Kultivator yang kuat ini, nomor 1 di bawah Grand Empirin, adalah anggota Dao kunoku. Ini adalah hal yang menggembirakan." Kaisar Dao kuno tersenyum seolah dia sangat bahagia. Saat Kaisar Dao kuno tersenyum, lelaki tua lain di belakangnya segera membungkuk. "Yang rendah hati ini ada di sini. Beritahu klan Dao kuno bahwa Wang Lin adalah penjaga masa depan Dao kuno dan memiliki status yang setara denganku. Selain upacara akbar seluruh klan, tidak perlu berlutut. Jika ada yang berani membangkang, seluruh klan mereka akan melakukannya." Orang tua itu dengan hormat berkata, "Sesuai perintahmu. Wang Lin, aku persembahkan ini padamu. Dengan ini, kamu bisa masuk dan keluar istana sesuai keinginanmu. Aku punya beberapa putra. Aku ingin kamu secara pribadi melihat dan memilih ahli waris untukku." Kaisar tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah batu giok ungu muncul dan melayang di depan Wang Lin, menunggunya menerimanya dengan kedua tangan. Wang Lin diam-diam merenung. Kaisar kuno bukannya tidak sabar dan terus tersenyum sambil menunggu. Xuan Luo diam-diam berdiri di samping. Dia tahu bahwa jika Wang Lin ingin tinggal, dia harus berintegrasi ke dalam Dao kuno dan menerima kekuatan keluarga kekaisaran. Faktanya, pada awalnya, Xuan Luo tidak mengkhawatirkan hal ini karena Wang Lin sangat lemah saat itu. Dan setelah meninggalkan dunia gua, akan lebih mudah bagi Wang Lin untuk menerima kekuatan keluarga kekaisaran. Namun, pertumbuhan Wang Lin melampaui ekspektasi Xuan Luo. Meskipun dia senang dengan perubahan Wang Lin, dia juga merasa menyesal karena pada tingkat kultivasi Wang Lin, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerima kekuatan keluarga kekaisaran. "Ini adalah komitmenku. Aku bisa menanggung masalah ini." Wang Lin menghela nafas. Dia secara alami memahami arti kaisar, tetapi dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Sambil menghela nafas, Wang Lin mengambil beberapa langkah ke depan dan menerima batu giok itu. Dia kemudian menggenggam tangannya ke arah Kaisar. "Terima kasih, Kaisar." Wang Lin memegang batu giok itu dan ekspresinya tidak berubah. Dia mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Xuan Luo. Kaisar Dao kuno mengangguk sambil tersenyum. Dia memandang Xuan Luo dan menggenggam tangannya. "Aku akan pergi sekarang. Aku sangat senang bertemu denganmu hari ini, Wang Lin. Pilihan Tuan Xuan adalah untuk masa depan Dao kunoku." Setelah melihat Xuan Luo mengangguk, Kaisar melambaikan lengan bajunya. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin saat dia berbalik dan pergi. Para pengawalnya membungkuk pada Xuan Luo dan segera pergi.
Segera, kabut ungu di langit menghilang dan kembali normal. Di istana kota langit, Kaisar muncul di pavilion favoritnya. Senyuman muncul di wajahnya dan dia mulai tertawa. Jadi bagaimana jika dia adalah murid Xuan Luo? Lalu kenapa? Dia memiliki 10 tetes darah leluhur kuno, lalu kenapa? Dan bahkan jika kamu memiliki setetes darah jiwa, terus kenapa? Kamu tidak akan berani menyakitiku, karena aku memiliki perlindungan Grand Empirin Gudao. Begitu Xuan Luo masuk ke dalam reinkarnasi, aku ingin kamu tahu bahwa jika aku ingin membunuhmu, itu semudah mengangkat tanganku. Di luar kuil Dao kuno, Xuan Luo memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit dan merenung dalam diam. Sebaliknya, setelah Kaisar Dao kuno pergi, Wang Lin tersenyum dan berbicara dengan lembut kepada Xuan Luo. Guru, saya telah menunggu 3 hari untuk hadiah yang Anda janjikan. Senyuman Wang Lin membuat ekspresi Xuan Luo semakin rumit. Kamu datang dari dunia gua dan statusmu di sana sangat tinggi. Di klan Celestial, kamu adalah Empirin Exalt berambut putih, nomor 1 di bawah Grand Empirin. Tapi di klan kuno, karena supremasi kekuatan kekaisaran, kamu harus menundukkan kepalamu. Guru mengharapkan hal ini sebelumnya, tetapi sekarang aku merasa telah berbuat salah padamu. Xuan Luo menatap muridnya. Guru tidak perlu terlalu memikirkannya, tidak ada salahnya. Karena murid memutuskan untuk datang ke sini, maka murid dapat mengabaikan hal-hal sia-sia ini. Karena kekuasaan kekaisaran adalah yang tertinggi di klan kuno dan kaisar ingin menindasku, maka murid akan berlutut selama upacara klan. Jika dia bisa menahannya, maka murid akan berlutut. Di dunia gua, murid telah berjanji kepada guru untuk melindungi Dao kuno. Hal ini, murid akan memenuhinya. Wang Lin tersenyum ketika berbicara. Xuan Luo tetap diam. Setelah sekian lama, dia mengambil keputusan. Kamu adalah satu-satunya murid guru. Jika kamu merasa tempat ini tidak cocok untukmu, maka kamu tidak perlu menepati janji masa lalu. Kamu dapat pergi kapan saja. Tidak peduli apa yang kamu pilih, dimanapun kamu berada, aku, Xuan Luo, adalah gurumu. Kata-kata Xuan Luo tulus dan menimbulkan gelombang kehangatan di hati Wang Lin. Kehangatan ini seperti teh 3 hari lalu, dan membuat Wang Lin merasakan kehangatan kembali. Dia mengangguk. Baiklah, jangan membicarakan masalah ini. Guru akan membawamu ke beberapa tempat yang akan sangat membantu esensimu. Xuan Luo tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Dia mengambil Wang Lin dan mereka menghilang. Dao kuno, negara Pingtian. Negara ini adalah dataran dan tidak memiliki gunung. Dataran itu tertutup rumput, dan saat angin bertiup, gelombang suara gemerisik akan mulai terdengar. Di bagian utara dataran ini terdapat kolam dalam yang mengeluarkan bau busuk. Itu sangat kontras dengan dataran lainnya, seolah-olah dataran itu tidak ada. Ini ditemukan oleh Grand Empirin generasi sebelumnya dari Dao kuno dan disegel untuk melestarikannya. Setelah diberikan kepada saya bermaksud menggunakannya untuk memurnikan harta iman di masa depan, tetapi setelah menjadikan Anda sebagai murid, saya menemukan bahwa tempat ini akan sangat membantu Anda, jadi saya menghadiahkannya kepada Anda. Kolam ini sudah ada sejak lama. Aku menyelidikinya sekali dan memastikan bahwa tempat ini kemungkinan adalah medan perang kuno. Kolam ini mengandung niat membunuh yang kuat dan akan membantu esensi pembantaianmu tumbuh lebih kuat. Ada beberapa tempat seperti ini yang mengandung esensi berbeda, dan aku akan membawamu ke sana satu persatu. Banyak dari mereka berada di 2 klan lainnya, tetapi mencapai kesepakatan dengan 2 Grand Empirin lainnya ratusan tahun yang lalu untukmu pergi ke sana untuk memurnikan dan menyerapnya. Di samping kolam renang, Xuan Luo tersenyum pada Wang Lin. Dia tidak memberitahu Wang Lin berapa harga yang telah dia bayar agar disetujui oleh 2 Grand Empirin lainnya, tetapi harganya tidak bisa kecil. Akhirnya, aku akan mengajakmu menemui leluhur klan kunoku, Gudao Empirin Agung. Justru karena keberadaannya, klan Celestial tidak berani menyerang. Grand Empirin Gudao berkultivasi dengan pintu tertutup sepanjang tahun. Saya melaporkan situasi Anda kepadanya saat itu, jadi ketika saya membawa Anda ke sana, dia akan melihat Anda. Mungkin ini akan menjadi keberuntungan besar bagimu. Xuan Luo memandang Wang Lin dengan ramah. Dia telah membuka jalan bagi Wang Lin dalam beberapa ratus tahun terakhir.